kembali dengan Kapten D Simatupang di sini. Pada sesi ini, saya akan menginterview 5 orang yang sudah sukses bekerja di luar negeri. Bagaimana profil mereka dan juga kisah perjalanan mereka sehingga mereka bisa bekerja di luar negeri. Ikuti video-video ini dan simak profil-profil dan tips dari mereka. Tapi sebelumnya, don't forget to subscribe and click the bell. Thank you. Oke, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Ikhwanul. Terima kasih karena telah menerima permintaan saya untuk interview pada siang hari ini. Seperti yang mungkin Pak Ikhwan ketahui, saya ingin menginterview beberapa orang yang sudah bekerja di luar negeri sehingga bisa memberikan informasi-informasi dan juga masukan-masukan, apalagi bagi yang masih muda-muda ini, supaya mereka termotivasi untuk bisa kerja di luar negeri, seperti Pak Ikhwan misalnya. Ya mungkin sebagai pembuka saya ingin Pak Ikhwan bisa memberikan sedikit kata pembuka, nama, kemudian pengalaman, dan juga latar belakang pendidikan secara singkat. Silakan Pak Ikhwan. Oke, selamat siang Pak Darwanto, semuanya. Nama saya Ikhwan, tepatnya Ikhwan Ilham, lulusan IPB angkatan 34 tahun 91. Setelah lulus saya kerja di Sampaian Asri di Jakarta dari tahun 95 sampai tahun 2008. Itu saya hijrah ke Qatar dan di perusahaan BUMN Qatar Gas Transport. Ya begitu sementara Pak Darwanto. Terima kasih Pak Iwan atas perkenalannya. Saya ingin bertanya sedikit sebelum Pak Ikhwan masuk ke Nakilat dan kerja di Qatar. Itu kerja di mana dan bagaimana sehingga bisa masuk ke Nakilat di Qatar ini? Oke. Habis lulus dari IP, saya kerja di perusahaan BUMN Pemerintah China di Jakarta, namanya China Ocean Shipping Company atau POSCO. Selama sekitar 13 tahun dari tahun 1991 ke 2008. Dalam masa itu saya banyak menyerap pengalaman, pengalaman karena sudah saya mungkin dari seluruh sektor saya sudah lalui di POSCO ini, dan saya sangat berkesempatan untuk jarang yang dapat kesempatan seperti ini di POSCO dari pengalaman semua sektor, semua departemen di sana. Dan dari situ sangat menjadi referensi yang baik sekali untuk kita bisa menuju ke next step level. Mungkin kita bisa berkarir ke luar negeri karena pengalaman juga sangat direferensikan oleh perusahaan-perusahaan di perusahaan asing terutama. Terus sekitar tahun 2008 itu ada informasi dari Qatar bahwa ada perusahaan di Qatar yang membutuhkan tenaga asing, dan saya coba-coba aja melamar. Kebetulan spesifikasi saya, pengalaman saya diterima dan seleksi itu bukan hanya untuk Indonesia aja, karena ternyata mereka akan seleksi dari seluruh negara di sebagian besar negara di ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, bahkan ke China sekalipun juga saat itu. Dan kebetulan saya lulus, jadi saya sekarang join dengan perusahaan yang di Qatar ini sampai saat ini. Begitu Pak Darwanto. Oke, terima kasih Pak Ikhwan. Itu kalau bisa diceritain mungkin lokasi kerjanya di mana dan itu kerjaannya apa-apa saja ya? Kerjaan di Nakilat ini? Oke, perusahaan ini itu bergerak di bidang transportasi khususnya hidrokarbon, ya. Jadi LNG, LPG, produk dan turunannya. Perusahaan kami bekerja itu memiliki hampir 70 armada
LNG, juga LPG. Di samping itu ada perusahaan anak perusahaan juga yang juga di bidang keagenan. Dulunya ini keagenan ini itu dipegang oleh Qatar Petroleum, QP sebagai mother company, terus dipisahkan dan dikoordinasikan atau di handle oleh Nakilat itu sendiri. Nah sekarang saya bekerja di perusahaan anak perusahaan Nakilat yang merupakan joint venture dari Qatar Petroleum dan Qatar Gas Transport Company. Perusahaan lokasi ada di Ras Laffan Port dan Mesa Port, dan saya di Ras Laffan Port. Begitu Pak Darwanto. Oke, sehari-hari itu kerjaannya apa saja, Pak Iwan? Apakah menghandle begitu banyak kapal? Apakah kira-kira workload-nya itu melebihi daripada ketika Pak Iwan masih kerja di Indonesia? Relatif ya, relatif sekali karena di sini kerja itu dibagi shift. Jadi kalau di Indonesia kan jarang sekali ya kerja pakai sistem shift. Kalau saya pengalaman dulu di Jakarta itu kerja orang memang kalau di PIC apalagi itu 24 jam standby. Nah, kalau di sini itu dibagi per shift, per grup. Jadi saat masing-masing shift akan bertanggung jawab untuk handover ke shift berikutnya dan dikontrol oleh manajer dan atasan. Sehari-harinya itu kita menghandle kapal ekspor LNG, ekspor LPG dan barang-barang proyek untuk North Field. Jadi yaitu bergerak di bidang seperti itu dan memang cukup sibuk ya di Ras Laffan ya. LNG sendiri sudah ratusan kapal setiap bulannya, belum untuk produk dan belum untuk kapal-kapal OSV yang untuk proyek-proyek North Field. Begitu Pak. Oke, Pak Iwan, karena bekerja di luar negeri pasti itu berhubungan dengan multinasional ya. Begitu banyak warga negara lain yang bekerja. Saya ingin kira-kira bertanya bagaimana kira-kira persaingan kerja politik kantor yang biasanya dihadapi oleh Pak Iwan nih. Bisa mungkin di-share bagi orang-orang yang ingin berjuang di luar negeri nih supaya mereka siap. Iya, terus terang kalau yang ini memang nggak akan habisnya dibicarakan ya kalau masalah politik atau masalah trik harus seperti apa. Cuma memang yang saya garis bawahi itu memang kalau intinya mentalnya harus matang ya, harus kuat mentalnya. Jadi apalagi kalau mungkin lulusan maaf kebetulan dari IUP itu seharusnya ya mantap mentalnya gitu kan sudah terbiasa di Unleng di asrama waktu sekolah, terus pengalaman berikutnya juga pengalaman waktu di sebelumnya juga sangat menentukan karena memang kita kalau internasional ya itu berhubungan dengan multinasional, multicultural, jadi kita memang harus benar-benar menghormati, saling menghormati. Jadi nggak bisa kita pakai culture Indonesia sendiri atau mungkin ego sendiri, kita harus sangat toleransi, kita harus melihat situasi seperti yang ada saat ini. Jadi terus mental juga harus kuat karena kita berhubungan dengan banyak negara ya, ada India, ada Bangladesh, ada Pakistan, ada dari sendiri, gitu. Jadi masing-masing punya karakter. Dan nanti akan belajar sendiri memang terus. Pertama tak kaget, cuma seminggu atau sebulan 2 bulan cepat menyelesaikan diri. Apalagi kalau sudah punya pengalaman sebelumnya ya. Terus memang sekolahnya memang mental dibentuk ya, tidak masalah. Cuma penyelesaian diri aja. Kalau masalah politik kantor, ya nggak bisa komentar ya. Karena memang itu kita akan belajar sendiri, kita akan bisa menyelesaikan sendiri secara alamiah. Gitu. Akan bisa menyelesaikan sendiri. Begitu Pak Darwanto. Oke, ya Pak Iwan, selama kerja di Qatar ataupun juga sebelum pindah ke luar negeri, apakah ada tambahan-tambahan sertifikasi ataupun juga pendidikan-pendidikan tambahan yang Pak Iwan telah lakukan sampai saat ini? Iya, betul. Bekal itu sangat penting ya, Pak Darwanto. Bekal sangat penting karena akan memberikan nilai tambah
untuk value untuk yang bersangkutan. Baik itu pengalaman di kantor itu sendiri ataupun kita menimba secara ilmu secara sendiri gitu ya. Jadi unofficial misalkan kita kursus atau ya kursus terutama atau sekolah ambil kursus luar negeri, kursus luar negeri itu sangat penting karena ya kalau sudah dapat sertifikat kan kita akan masukin ke CV ya. Dan mereka akan mempertimbangkan yang seperti ini. Tidak di samping pengalaman, juga ada keterampilan lain. Kebetulan saya bisa Mandarin saat itu, terus ya banyaklah pengalaman ini keterampilan yang saya ambil sebelum kita berani ke luar negeri ya untuk next level job. Begitu kira-kira Pak Taronto. Oke. Kemudian selama di Qatar, saya juga yakin Pak Ikhwan ini mengambil master degree ataupun juga MBA ini. Coba ceritain sedikit ini. Bagaimana kisah-kisah sekolah lagi ketika di luar negeri sambil bekerja ini? Iya, betul. Ya, ini memang kayak Pak Darwoto juga gitu ya. Memang saya nggak bisa diam orangnya gitu terus terang aja. Intinya ada kalau ada waktu luang itu intinya bikin kegiatan apa gitu ya. Pas di Qatar tahun keberapa ya, tahun 2008 saya sekolah tahun 2 tahun setelah saya di Qatar berpikir kalau mumpung ada kesempatan, mumpung maaf ada kelebihan untuk bisa sekolah lagi sambil sekolah lagi. Jadi pada saat itu saya putuskan untuk sekolah di ngambil MBA untuk logistik dan shipping gitu kan. Saat itu ada di University di UK. Jadi ya begitu untuk ngisi waktu. Memang ternyata setelah masuk cukup berat ya. Saya nggak nyangka. Tadi saya kira cuma kursus online biasa. Gampang gitu. Ternyata nggak gampang karena memang kita harus ketemu dengan para profesor, para dokter, ya kita nggak bisa sembarangan ngomong, kita harus on time bener. Walaupun online kita harus on time, kita harus face to face, pakai webinar segala macam gitu. Tapi ya itu challenge ya, tantangan buat saya untuk bisa mengambil ilmu. Gitu Pak Darwanto. Jadi challenge. Oke. Ya, itu pasti jadi suatu tantangan tersendiri ya. Pak Iwan tinggal bersama keluarga ya di Qatar sekarang? Ya, saya bersama keluarga. Kebetulan di kantor kan family. Jadi saya tinggal sama keluarga. Anak sekolah di sini, satu orang anak sudah kuliah, jadi saya kirim ke Indonesia sama istri sama anak yang lain. Oke, ya. Kemudian saya ingin bertanya ini, Pak Iwan, tentang kehidupan di Qatar, tentang keamanan negaranya dan juga kehidupan beragamanya. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran agar orang-orang yang misalnya di Indonesia ataupun juga yang ingin datang ke Qatar ini tahu bagaimana kehidupan keagamaan dan juga keamanan negaranya. Karena ada juga beberapa orang yang mengatakan kehidupan di Middle East itu sangat kasar dan keras. Bagaimana kira-kira? Pada saat sebelum ke sini, iya, saya berpikir ke sana ya. Saya sempat down, apakah saya bisa eksis di sana pada saat itu, pada wawancara, mungkin wawancara di Jakarta, seperti itu. Ya, saya pasti yakin aja namanya dari Ancol ya, pasti yakin aja bilang iya aja, nggak masalah. Terus, tapi setelah itu saya harus baca referensi kan. Jangan-jangan saya ngomong iya ternyata bener kayak gitu ya. Emang mereka pada saat wawancara, pada saat interview itu dibilang benar-benar kita stres benar untuk siap menghadapi keadaan yang paling buruk di Timur Tengah. Dia bilang ya hujan keras, cuacanya memang ekstrim gitu ya. Terus kehidupan itu nggak seperti di Asia, kita harus hidup seperti apa? Ya, habis wawancara saya berpikir, saya baca-baca buku semuanya ya, referensi masalah Timur Tengah, khususnya masalah Qatar. Dan ya sedikit banyak tahu lah. Dan kenyataannya memang habis turun, habis landing dari airport, itu kalau terlambat 2 jam sudah biasa lah. Sudah dibilangin terlambat 2 jam itu sudah biasa. Jadi nggak usah komplain gitu. Terus kehidupan setelah itu memang agak surprise terus terang
tadinya saya berpikir mungkin Qatar sama dengan negara timurnya yang lain, seperti yang mungkin di utara, gitu kan. Mungkin karena konflik ternyata tidak sama sekali, gitu. Tidak sama sekali. Walaupun tidak semewah seperti UAE, kan. Qatar tidak semewah seperti UAE, UAE sangat terbuka pada kita. Tapi kalau Qatar tidak. Tapi untuk masalah keamanan nomor satu lah kayak di Qatar nomor satu lah keamanan. Jadi nggak masalah. Mobil tinggal di jalan ataupun tas di jalan juga insya Allah nggak akan hilang karena keamanannya memang sangat sangat concern di negara sini. Semua warganya walaupun ekspor. Terus masalah hukum juga sangat sangat disinggung, apalagi kalau masalah lalu lintas itu kalau melanggar ya hukumannya lumayan, parkir aja sudah 400 real kalau salah parkir. Nah, itu sama dengan sekitar hampir berapa jutaan. Kalau nabrak lampu merah itu bisa 6.500 real, sekitar 20 juta. Ya, bayangin aja di Jakarta nggak ada seperti itu. Tapi di Qatar seperti itu. Jadi akhirnya secara mau nggak mau ya hukum yang ada di sini. Memang tadinya saya nggak nyangka seperti itu ya. Tadinya mungkin penuh dengan konflik seperti di utara, di sana lah ya. Daerah konflik, tapi ternyata tidak sama sekali. Sampai saat ini saya merasa aman di Qatar, kehidupan juga aman, kehidupan beragama juga aman, lancar, dan yang lain-lain. Begitu pada untuk kira-kira dari saya juga. Oke. Ya, pertanyaan terakhir ini, Pak Iwan. Apa kira-kira tips-tips yang bisa Pak Iwan berikan kepada pelaut-pelaut ataupun juga mereka-mereka yang masih muda ini, yang berada di Indonesia, yang bercita-cita untuk bekerja di luar negeri, seperti Pak Iwan? Mungkin bisa diberikan beberapa tips sehingga mereka termotivasi. Silakan. Ya, oke. Bagi adik-adikku yang masih di Jakarta ataupun yang mau mencoba ke sini, atau bukan mencoba ke sini aja, ke seluruh dunia lah, itu jangan capek untuk menimba ilmu. Keterampilan kalau ke pelaut pasti step-stepnya sudah ada, keterampilan apa aja yang sudah ada. Dan untuk KLK terutama ya, untuk KTK jangan pernah putus asa untuk bisa berkarir itu. Semua sangat terbuka, semua sangat terbuka untuk bisa berkarir itu. Sudah saya buktikan bahwa KLK juga bisa seperti nautika atau teknika bisa dunia gitu ya. Kalau teknika nautika itu pasti lah dunia pasti. Kalau KLK kan dulunya kan kayaknya seperti itu. Tapi mungkin sekali caranya memang cari ilmu sebanyak mungkin, keterampilan. Terutama memang kalau untuk tujuan ke Arab ya, tujuan ke Arab itu saya kasih tahu keterampilan selain bahasa Inggris itu perlu diambil seperti bahasa Arab kalau misalnya bahasa Arab. Soalnya sangat berguna sekali di sini. Kalau bisa bahasa Arab di sini itu akan levelnya akan sedikit lebih daripada yang nggak bisa bahasa Arab. Dalam arti mereka akan menjadi referensi. Terus bahasa Inggris masuk. Keterampilan yang lain misalkan logistik, mengambil logistik atau bisa ambil keterampilan seperti yang di Lloyd Register, Lloyd Maritime, itu ambillah sana. Karena itu kan masukin ke CV. Dan dari itu akan dikonsider oleh pemilik perusahaan sini untuk bisa diambil atau tidak. Karena mereka melihat pengalaman dan pendidikan yang pernah diambil oleh yang bersangkutan. Terus yang berikutnya adalah referensi. Jangan sampai untuk melihat referensi dari internet. Sekarang kan mudah sekali ya internet. Itu banyak provider. Kalau di Indonesia itu namanya ada beberapa provider yang untuk bisa kerja ke luar negeri ya. Saya lupa namanya apa itu. Tapi ada ya, nanti bisa disampaikan. Terus bukalah site-site perusahaan-perusahaan asing seperti kalau di Qatar ada
kadang informasi itu dicampur, dia nggak akan kirim by publish ya, kalau misalkan koran atau apa nggak ada, dia biasanya pakainya portal, semua kayaknya pakai portal. Nah kita juga pakai portal. Jadi jangan capek gitu. Kadang daripada browsing yang yang biasa-biasa aja, browsing yang untuk next level, browsing untuk yang seperti ini. Banyak sekali yang provider yang bisa membawa kalian ke luar negeri. Soalnya itu menurut saya yang ketiga ya mental, jangan minderan. Mental IP lah, mental skill yakin atau berani itu sangat penting sekali. Ya, jadi begitu Pak Darwanto, mungkin ada pertanyaan lain yang saya mungkin lupa mau merespon gitu. Silakan. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak ini Pak Iwan atas bincang-bincangnya pada hari ini. Sama-sama Pak Darwanto, jarang sekali bisa berkesan seperti ini, gitu ya. Ya, apalagi dalam masa COVID ini, COVID-19 kita nggak bisa face to face, jadi masih dalam sesi-sesi online saja ini. Iya, benar, COVID juga saat ini memang masih work from home, tapi saya terus terang jadi tim inti ya, saya jadi tim inti masuk kantor, cuma dengan proteksi yang sangat protektif lah gitu ya, jadi memang dilindungi sekali. Jadi saya tim inti untuk ini, saya masih berangkat kantor sampai saat ini. Sementara yang lain masih udah kerja di rumah, gitu. Oke, ya terima kasih banyak ini Pak Iwan atas bincang-bincangnya. Semoga kita bisa bertemu di sesi-sesi berikutnya. Salam perwira dan para profesional muda Indonesia. Thank you for watching. Please subscribe, click the bell, like, comment, and share. See you again.